bagaimana nuzul Quran itu? Al-Quran itu kalamullah, artinya firman Allah, ucapan Allah, sabdanya Allah. Dari mana itu ya? Dalam perspektif tasawuf itu sudah diyakini di Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz itu sebut saja perbendaharaan Allah Ta'ala. Jangan dibayangkan bendahara STM ngumpulin duit, bukan itu maksudnya. Allah dengan perbendaharaannya di sana ada kalamullah turun ke langit, dari langit turun ke bumi. Itulah yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Dalam sejarah selalu kita dengar Al-Quran diturunkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, 114 surah, mulai dari surah Al-Fatihah sampai kepada surah An-Nas. Kalau kita umpamakan ini adalah kalamullah, ucapan Allah dikirim kepada kita. Jadi Bapak dan Ibu, Allah Ta'ala itu mengirim surat kepada hambanya yang dicintainya, itu manusia, supaya dibaca. Lalu dengan membaca itu tahu ngapain kita dihadirkan ke muka bumi ini. Silih berganti. Dulu nenek kakek kita lahir, hidup di muka bumi ini sekian puluh tahun, lalu meninggal dunia, ya kan? Siapa yang kakeknya masih hidup? Ada? Alhamdulillah. Saya cucu saya 10, mereka panggil saya Atuk, panggil saya Eyang, kakek artinya. Demikian juga ada orang tua kita yang dulu hidup bersama kita lalu meninggal dunia. Berarti mereka cuma singgah di dunia ini sebentar. Termasuklah ayahanda almarhum Bapak Sairun, betul, yang sangat kita cintai, lalu oleh keluarga diabadikan menjadi nama Tahfidzul Quran ini, Darul Tahfidz As-Sairun. Bagus sekali ini, supaya selalu berkenan dengan orang tua. Sekarang giliran kita diberi kehidupan di muka bumi ini. Nanti satu ketika kita juga akan meninggalkan alam ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita hidup di dunia ini hendaklah mengikuti apa yang dikehendaki oleh yang memberi kita kehidupan. Siapa yang menghidupkan kita? Cuma 5 orang yang tahu. Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang ngasih kita rezeki? Siapa yang mengasih kita segala macam fasilitas? Siapa yang mematikan kita? Siapa yang mau mati? Nggak ada. Tapi mati itu sudah pasti, jadwalnya sudah ada. Kita tidak diberitahukan itu rahasia, supaya kita semangat beribadah. Dengan 3 kali saya bertanya dan dijawab dengan semangat tadi, saya senang. Artinya kita orang beriman. Kita sadar hidup ini adalah anugerah Allah. Kita dihidupkan oleh Allah. Maka jangan menyembah yang lain kecuali Allah. Jangan taat kepada yang lain kecuali Allah. Jangan patuh kepada yang lain kecuali Allah. Ini kepada atasanmu kau taat, sampai sholat kau tinggalkan. Memangnya nasi kau nyawa itu atasanmu? Baik. Kalau ada orang Jawa di sini. Mana? Orang Jawa. Bagus. Mungkin di rumah orang Jawa. Jadi betul yang dikatakan oleh Ananda Irfan-Jati, kita hamba Allah. Anjing saja diciptakannya bermanfaat.
Jadi saya tertarik mendengar itu. Kenapa? Dalam Islam anjing itu boleh untuk berburu, boleh untuk menjaga rumah atau kebun, boleh juga dipakai untuk alat bantu bagi pihak keamanan melacak sebagai alat bantu daripada intel. Dan tidak banyak orang yang mampu melakukan pendidikan terhadap anjing itu. Kita cuma kenal kalau air liur anjing menjilat bejana kita disamak, itu aja yang tahu kita. Kita tidak tahu bahwa Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda yang berupaya untuk mempertahankan akidah karena rezim pemerintah yang zalim, mereka itu berjalan musafir menyelamatkan akidahnya ditemani oleh anjing. Seorang tunasusila yang mungkin kita sebut bergelimang dosa, tapi begitu melihat anjing kehausan, dia lepas sepatunya karena bisa dipakai untuk menciduk air. Berulang kali dia ambil air ke sumur, dia beri minum anjing itu. Lalu Jibril berkirim salam, ulangi, Allah berkirim salam. Jibril, sampaikan kepada Muhammad Rasulullah kekasihku Nabiku, orang ini kuampuni dosanya dan tempatnya surga. Dengan 2 hadis yang bermuatan kisah itu, berarti anjing adalah makhluk ciptaan Allah yang juga bermanfaat kepada manusia. Lalu kita tanya, saya apa manfaat saya kepada orang lain? Kan kita menerima. Dari pekerjaan, saya sudah ada pekerjaan tetap polisi. Penghasilan tadi sudah disebut. Berarti gajian Anda lebih besar dari gaji bulanan. Nah, dia sudah pensiun dari UIN sebagai dosen, tapi kemudian diangkat menjadi dosen MIDK guru besar di Universitas Sumatera Utara UNSU, dan kami sama mengajar dengan Pak Dr. Dadan Arnando, Pak Polda. Beliau sebentar lagi guru besar, profesor. Salah satu di antara yang dapat dilakukan apa? Terinspirasi oleh kegiatan Ustadz Farouk membuat taman pengajian Quran. Oh, ini bagus. Kenapa? Al-Quran itu adalah pedoman hidup seorang muslim. Bagaimana dia bisa mempedomani Al-Quran? 1, harus mengenal Al-Quran itu apa. Saya sudah jelaskan tadi, Al-Quran kalamullah. Lalu dalam rukun iman ada berapa? 6 apa 9? Oh, udah ukuran. Dulunya 6 juga, sekarang 6. Bagus, alhamdulillah. Ada katanya ditanya anak SMA rukun iman berapa, nggak tahu, lalu diviralkan kemana-mana. Yang ditanya itu anak sekolah di Aceh pula. Itu kan namanya dari pasal menjelek-jelek orang Aceh. Jadi pula apa urusannya memviralkan anak yang ditanya? Mungkin tiba-tiba kaget ditanya, dia nggak sedang tidak konsen ya. Rukun iman ada berapa? Coba. Ya, nggak tahu yang nanya ini waktu bertanya itu diviralkan. Terjaga pendidikan kita rendah, dan itu katanya di Aceh. Saya sebagai tenaga pendidikan, dokter pendidikan, saya tersinggung begitu. Kenapa? Ternyata anak-anak kita tadi tahu keadilan tersebut. Iman itu apa? Pertama, iman kepada Allah. 2, iman kepada Allah. 3, iman kepada kita Allah itu apa saja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Lalu iman kepada Rasul. Lalu iman kepada hari kiamat. Lalu iman kepada lulus bulan Jumat. Hadiah minta sama Pak Iwan. Ini adalah bukti anak-anak kita mengerti rukun iman. Rukun iman itu apa sih? Keyakinan
Keyakinan bahwa Allah itulah Tuhan, yang lain tidak perlu disembah, diikuti dan dipatuhi. Kita menyatakan keyakinan itu dengan kalimat La ilaha illallah. Supaya keyakinan itu melekat di hati, maka tadi ada zikir selesai salat tarawih. Saya ikut sholat tadi sudah 4 rakaat, makanya saya nyambung sendiri. 4 rakaat lagi baru saya witir. Tapi ketika berzikir saya masih ikut karena sudah selesai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapan itu bukan dikeluarkan supaya didengar orang, dimasukkan ke dalam hati supaya meresap keyakinan kita Allah itulah Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itulah keyakinan kita sampai mati. Lalu rukun iman kedua tadi apa? Iman kepada malaikat. Malaikat itu ada. Kalau nggak percaya kita panggil suruh cabut nyawa. Itu malaikat Israel. Ternyata tak ada orang yang bisa menolak kalau Israel sudah datang. Kita panggil, ya. Kita masih ingin ikut Lebaran tanggal 1 Syawal, betul? Kita kepingin tahun depan jumpa lagi dengan Ramadan 1443 Hijriah, betul? Alhamdulillah. Malaikat ini adalah makhluk yang juga ciptaan Allah. Di kiri kanan kita ada malaikat yang mengawasi kita. Sebelah kanan rakib, sebelah kiri rakib. Nah, itu keyakinan. Apabila keyakinan ini melekat di hati, maka dia akan senantiasa merasa tetap ada yang mengawasi. Selain Allah memang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Orang yang seperti itu keyakinannya akan jujur. Kalau dia petani, petani yang jujur. Kalau dia pedagang, pedagang yang jujur. Kalau dia polisi, polisi yang jujur. Tadi kan jujur Pak Irfan. Gaji 5 juta sekian, remunerasi sekian. Kecuali ada aktivitas bertambah rezeki, itu Allah yang atur. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah ini sekarang Al-Quran itu kalau Allah sudah saya jelaskan tadi. Supaya kita bisa mengenal Al-Quran, belajar cara membacanya. Itu namanya belajar tilawah. Apa? Tilawah. Ya. Makanya ada musabaqah tilawatil Quran. Mudah-mudahan anak-anakku semua sudah pandai baca Quran. Siapa yang sudah pandai baca Quran? Tunjuk tangan tinggi-tinggi. Sudah pandai semua? Ini ngapain dia? Bukan dia. Oh, makasih minum dulu dia. Jangan ngatur dia. Tapi lagi. Nah, setelah pandai baca Quran, lalu baguskan bacaannya. Apa namanya? Tahsinul Quran. Imam kita tadi bacaannya sangat merdu. Ya hafal surah-surah yang tadi dibaca waktu kita salat tarawih. Surah Al-Baqarah, surah yang di juz amma. Nah, seperti itulah tadi ya. Tahsin, membaguskan bacaan. Naik lagi apa? Tahfidzul Quran. Berupaya untuk menghafal Quran itu. Karena dari pandang keluarga, Bapak Ibu sekalian, saya mengasuh tahfidzul Quran ini dimulai tahun 2015. Lalu tahun 2019 saya tingkatkan dengan metode 6 bulan mesti hafal 30 juz. Kita rekrut anak-anak dari aliyah dan dari pesantren yang setingkat SMA.
minta izin kepada gurunya 6 bulan. Mereka menghafal Quran di rumah tahfidz Quran dan tasawuf Ibnu Sabil Al-Amir dulu di situ. Sekarang di pesantren saya di Pasar Buah Tembung. Mereka statusnya tetap sebagai siswa belajar, pelajarannya dikirim ke pesantren. Tapi mereka terus menghafal Quran itu. Alhamdulillah sudah 3 angkatan, 6 bulan hafal 30. 3 angkatan. 28 Februari kemarin kita wisuda angkatan yang ketiga. Hafal 30 juz. Ada 20 orang. Alhamdulillah. Balik lagi mereka ke sekolah. Karena ada yang kelas 2, ada yang kelas 3 untuk ikut ujian. Ternyata ikut ujian, hasil ujian mereka jauh lebih baik daripada yang tetap sekolah tapi tidak menghafal Quran. Apa yang maksud bilang ini? Menghafal Quran itu mendatangkan rahmat dan barokah. Bapak Ibu, menghafal Quran itu mencerdaskan pikiran. Mudah itu masuk ilmu pengetahuan kalau otaknya sudah diisi dengan Quran. Saya akan buat penelitian dengan Profesor Haidar Putra Daula MA membuktikan ini secara akademis ilmiah. Kalau fakta di lapangan sudah banyak, termasuklah santri yang saya sebutkan tadi itu. Karena kalau mereka ujian hafalan Quran itu kemudiannya ada dari dalam, ada dari luar. Yang dari luar itu kadang-kadang kita minta Profesor Dr. Syed Agil Husain Al-Munawar, mantan Menteri Agama. Kalau beliau nggak sempat kita minta Profesor Dr. H.M. Yasir Nasution, mantan Rektor YIN UIN Sumatera Utara. Penguji dari dalam termasuk saya. Yang menguji, saya tanya kepada anak-anak itu, macam mana perasaan kau menghafal Quran itu? Enaknya? Enak? Enggak, yang bertanya anak itu. Enak kali buyang. Mula-mula pening kepalaku, tapi lama-lama enak kurasa. Sekarang udah terbuka otakku ini. Itu pengakuan anak-anak kita, karena mereka ada yang dari Mandelin Natal, ada yang dari Sipiro, ada yang dari Sidempuan, robatnya kayak gitu lah. Mula-mula pening kepalaku ya, tapi lama-lama enak kurasa. Ada yang sekarang ini mau menyambung ke Turki, ada yang mau menyambung ke Mesir, dan ada yang sudah di Mesir. Hari Indah Lestari, pada ketika itu dia baru hafal 15 juz. Maka ketika saya tadi beritahu Ananda Irfan membuat kegiatan ini, saya semakin semangat datang. Kenapa? Siapa yang tidak bisa membaca Al-Quran rugi. Rugi, maka belajarlah. Karena membaca Al-Quran itu satu huruf, kalau 3 vokalnya, satu vokal 10. Begitu besarnya nilai membaca Quran itu. Lalu bagi membaca itu sendiri, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu adalah obat dan rahmat bagi orang beriman. Maka itu orang-orang baca Quran itu sehat, dapat rahmat. Mohon maaf, ada jamaah saya 5 orang yang sedang dirawat di rumah sakit, katanya COVID, katanya. Lalu mereka minta didoakan. Tadi pagi saya mimpin zikir, saya doakan. Tapi saya tekankan, baca Quran, baca Quran, baca Quran dengan suara nyaring. Kalau penapasmu sesak ya pelan-pelan berapa dapat. Yang 5 ini tidak saya sebut namanya, terus saya WA tiap hari. Hari ini sama laporannya, sudah mulai membaik Bu ya, sudah mulai sehat Bu ya. Doakan kami Bu ya. Saya bilang kami doakan terus. Mudah-mudahan kau pulang bisa Idul Fitri bersama keluarga. Amin.
Itulah Quran. Yang ketiga, Al-Quran ini juga hudal linnas, petunjuk kepada manusia. Artinya, kalau ada orang yang tidak beragama Islam seperti di Libya, Lebanon, Israel, mereka tahu bahasa Arab. Al-Quran itu memakai bahasa Arab. Mereka pelajari Al-Quran itu, tapi mereka tidak beriman. Apa yang mereka inginkan? Informasi-informasi dari Al-Quran tentang alam ini. Apa contohnya? Wa anzala minas sama'i ma'an fa'ahada bihi minas samarati rizqan lakum. Allah turunkan air dari langit membasahi bumi, lalu berbagai macam tumbuhan hidup. Kesimpulannya, air itu sumber kehidupan. Maka di mana ada air, insya Allah ada kehidupan. Di atap rumah, kalau bahasa kita di Medan, di loteng, bisa ditanam pohon durian, bisa ditanam pohon apa namanya itu, buah-buahan yang merah itu, buah naga, bisa, asal ada air, ada tanah. Jika di Thailand, mereka bercocok tanam pertanian di atas rumah. Kenapa? Lahan sempit. Nah, sekarang di Indonesia sudah banyak itu. Dinding-dinding ini bisa dicantoli bekas botol air minum, aqua, taruh tanah, siram pakai air, taruh di situ bibit kangkung, bibit bayam, tumbuh dia. Dindingnya hijau tapi bisa disayur, karena itu daun-daunan tumbuh-tumbuhan. Asal ada air dan tanah. Itu informasi Quran. Tapi sayangnya mereka karena tidak beriman kepada Allah, mereka tidak tahu alam ini yang menciptakan siapa. Al-Quran itu kalam siapa? Apa dia bilang? I don't care about that. Saya nggak peduli. Yang penting Quran bisa kupakai untuk petunjuk. Itulah orang yang tidak beriman. Kita orang yang beriman tahu bahwa Al-Quran yang menginformasikan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Maka bagi kita orang beriman, mempelajari Al-Quran, satu, tahu kita siapa yang menciptakan alam ini dan yang menciptakan diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu kita bahwa Allah mengizinkan kita mengelola alam ini, tapi dengan ilmu alam. Itulah yang sering disebut dengan science. Apa namanya? Science. Kalau bahasa kita itu ilmu IPA, ilmu tentang alam. B News TV.